kita tuh punya minyak sebetulnya. Oke. Kita punya minyak dan sengaja dikondisikan agar kilang kita itu tidak menyerap maksimal minyak itu gitu. Lifting minyak itu Lifting ya? minyak itu. Kerry lah yang kemudian diduga bersekongkol ya dengan petinggi Pertamina, anak perusahaan Pertamina mengkondisikan agar bensin yang masuk itu dari dia gitu. Rija Khalid ini sudah lama bisnis minyak dan jaringan politiknya juga yang terbentuk juga lama. Karena dia berbisnis mulai dari keluarga Cendana, maka dia dekat dengan orang PAN ini. Sempat ditelepon oleh Hatta Rajasa. Nah, ini ada hubungan menarik juga nih antara Hatta Rajasa dengan Rija Khalid. Karena Ketika populisme hukum dipakai untuk menangani perkara yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak, itu sungguh berbahaya. Halo, jumpa lagi bareng Bocor Arus Politik sama gue Raimundo Srikang dan gua Erwan. kita kedatangan pemain baru nih, Wan. Betul, Jampitsus. Pep. Fajar Febrianto. Iya. Semua. Ya, Pep ya. Ya. Pep ya. Gue manggil Pep di hukum. Jadi Des hukum. Des hukum. Oke, karena menyangkut des hukum, kita nggak akan jauh-jauh dari kasus yang lagi hangat nih, Wan. Betul. Pep, ya kan? Nah, sebelum membahas itu, Wan, untuk teman-teman yang ingin mendukung jurnalisme berkualitas, jangan lupa subscribe YouTube Tempo.co di bawah ini. Bagi kalian yang ingin membaca laporan Tempo, silakan klik link di deskripsi. Dan teman-teman jangan menyebarkan konten-konten bajakan karena di situ ada hak ciptanya. Karena Betul. Pep, Erwan dan semua wartawan Tempo itu meliput dengan peluh keringat gitu. Itu mesti dihargai ya. Jangan disebarkan konten-konten bajakannya. Oke. Gitu, Wan. Nah, Wan, Pep, ini tadi kita udah singgung nih. Ada Pep di sini, wartawan hukum di sini. Berarti kita nggak jauh-jauh dari kasus hukum nih yang Yang lagi rame soal lagi oplosan ya. Oplosan, liga korupsi nih, liga korupsi. Iya kan, liga Belakangan korupsi. ini lagi rame ini. Oplosan. Iya ya, Pep. Nah ini gue ke lu dulu nih yang menelisik nih sepekan lebih lah ya soal korupsi di Pertamina khususnya di anak usahanya ya Patra Niaga. Rame-rame bahwa ini bensin dioplos gitu kan, Pertalite, Pertamax, begitulah dan kemudian menyangkut nama-nama besar juga, Wan. Betul. Ya kan, pengusaha minyak Ya. gitu kan karena anaknya menjadi tersangka dalam kasus ini. Nah, sebelum ke situ, gua mau tanya ke lu nih, Pep. Apa temuan lu nih? Jadi ini kan rame ya setelah sebetulnya dari akhir Februari kemarin ya. Tiba-tiba jeder ada tersangka tuh 7 tambah 2 9 ya. Gak main-main nih yang tersangka, jadi level dirut semua gitu kan. Patra Niaga, Pertamina Shipping gitu. Nah, ternyata yang menarik muncul lagi nih yang dulu orang tuh suka bilang gasoline godfather gitu. Oh, oke. Rija Khalid gitu kan, kita sebut aja gitu. Anaknya nih yang kena gitu. Nah, rupanya telah terjadi ya pengkondisian dari bensin gitu ya yang masuk ke Indonesia gitu. Singkatnya kemarin itu jadi makin ramai lagi karena dipanggil tuh kemarin Jampitsus sama DPR. Tertutup sih rapatnya, tertutup. Walaupun sebagian minta dibuka aja cuman akhirnya tertutup gitu. Udah deh di rapat itu cecer tuh Jampitsus ini kasus apa gitu kan. Nah, berhubung dengan munculnya Rija Khalid, nah ini ada yang menarik nih Kang. Di balik ini kita menemukan dengar isu gitu. Ini ada semacam pergantian pemain nih gitu. Jadi pergantian pemain. Maksudnya gimana tuh, Pak? Pergantian pemain ini jangan ini dulu nih buat penonton bingung. Apa yang dimaksud dengan pergantian pemain di sini? Siapa pemainnya yang di lapangan, siapa yang mau masuk nih gitu. Nah. Dari bangku cadangan nih siapa yang mau masuk nih? Nah, jadi dari kasus udah dari Rija Khalid ya, ini kan udah nama yang kerap muncul ya di berbagai kasus migas selama ini gitu. Ya. Dari Petral dulu gitu. Nah, rupanya sekarang itu masih
eksis beroperasi gitu lewat anaknya gitu. Makanya Kerry itu ya. Kerry itu. Ya. Kerry itu kan anak dari Riza Khalid ya. Ya. Nah, memang kita telisik di dokumen itu memang rapi gitu, tidak ada nama Riza di dokumen. Tapi perusahaan-perusahaan yang terlibat yang sedang disidik kejaksaan itu semua Kerry gitu. Yang dari beneficial owner sampai yang di jajaran direksi gitu. Itu Kerry. Nah, Kerry lah yang kemudian diduga bersekongkol ya dengan petinggi Pertamina, anak perusahaan Pertamina, mengkondisikan agar bensin yang masuk itu dari dia gitu, dari dia, kemudian shipping dari dia, harga juga diutak-atik. Nah, itulah yang kemudian muncul kemarin istilah oplosan itu, Kang. Jadi kita bayarnya 92, round 92, tapi yang datang 90 gitu. Nah, ada perbedaan harga itu. Dan Pertamina juga harus mengeluarkan lebih banyak uang karena harga yang dibayar lebih tinggi. Shipping juga di markup, blendingnya juga dilakukan di PT Orbit Terminal Merak. Ya, itu yang punya Kerry. Yang harusnya blending itu di Kilang, tapi ini justru di depo, makanya kayak oplosan kayak orang bilang. Nah, ini pertanyaan banyak orang juga nih, Pep. Mungkin nanti Erwan bisa nambahin ya. Apa sih kesalahan telak dari Kerry ini gitu kan? Dia berdagang gitu kan, kemudian menjual gitu kan, bahwa kemudian dioplos dan macam-macam. Diskusi di publik adalah itu kan yang ngoplos Pertamina dan macam-macam. Nah, temuan lu apa nih, Pep? Nah, di situ letak ininya, karena pertama kita tuh punya minyak sebetulnya. Kita punya minyak dan sengaja dikondisikan agar kilang kita itu tidak menyerap maksimal minyak itu gitu. Lifting minyak itu. Jadi crude yang masuk ke kilang itu dikondisikan, otomatis kita harus ngimpor dong gitu kan. Nah, di proses impor lah inilah kemudian dari proses shipping, dari harga. Nah, disitulah dikondisikan Kerry dan afiliasinya mendapat keuntungan. Makanya kayak shipping tadi temuan jaksa ada angka 13,5%, yaitu keuntungan yang dinikmati langsung oleh Kerry gitu. Bagaimana dengan direksi-direksi Pertamina dan anak usahanya maksudku ya? Perannya apa dalam hal rantai atau konstruksi kejahatan? Nah, itu mereka berkomunikasi langsung itu. Berkomunikasi langsung dengan mengkondisikan dengan intinya mengatur lah, bukan mengatur dengan Kerry agar yang dapat itu ya Kerry dan afiliasinya. Sebetulnya ini modus lama ya yang terjadi di Pertamina. Jadi ketika mau pengadaan gitu, sengaja misalkan ada tender, info yang kita dapat gitu ya, Wan ya. Ada kalanya modus yang muncul itu dipepetin itu tendernya, tendernya mungkin 2 minggu menjelang tutup. Akhirnya hanya diatur spek tertentu, makanya hanya produsen atau pemain tertentu lah yang dapat gitu untuk mensuplai dan menyalurkan barang itu. Dan memang faktanya yang impor itu round 90 ya, Feb ya. Tapi kemudian dibayar 92. Dengan tentu ada formulasi ya sehingga dijadikan 92 lah kira-kira kayak gitu. Dan 90 ini diolah di itu tadi di depo yang miliknya Kerry. Itu jadi beda, bukan di kilang. Secara SOP segala macam itu nggak bisa di depo itu, harus di tangki itu. Artinya pengolahan itu tidak boleh dilakukan di fasilitas bernama depo. Mesti di kilang gitu kan. Pep, ini yang juga mungkin perlu kita clearkan juga lah adalah para tersangka ini kan datang dari banyak latar belakang ya. Ada pengusaha gitu kan, lalu ada Pertamina pun ada anak-anak usahanya gitu, ada yang shipping, ada yang Patraniaga. Di mana peran mereka sehingga saling menjalin satu dengan yang lain untuk melancarkan praktek ini gitu. Jadi di perkara ini kan banyak beberapa anak perusahaan Pertamina yang terlibat kan ya. Ada Patraniaga, ada Pertamina Shipping, ada kilang Pertamina gitu. Nah, alurnya sebetulnya untuk pengadaan itu, Patraniaga itu dia tuh punya 2 pilihan gitu, apakah dia mengimpor langsung atau dia ngambil dari lifting. Kilang. Kilang itu berasal dari lifting di dalam negeri gitu. Nah, masalahnya dalam situasi ini, dalam kasus ini,
ada rapat yang melibatkan petinggi Patra Niaga dan orang kilang, sehingga dikondisikan kilang itu tidak menyerap semua crude yang ada di dalam negeri gitu. Nah, dikondisikan dengan kapasitas tertentu tidak bisa menyerap, padahal ketersediaan crude itu ada gitu. Nah, akhirnya dipilihlah jalur impor yang itu menggunakan lewat tangan yang tadi itu anak Riza Khalid, Kerry gitu. Nah, disitulah sebelum seolah-olah dibikin tender, padahal itu sudah dikondisikan itu akan diambil alih oleh Kerry. Makanya dari alur proses ketika barang itu datang, disitulah peran Pertamina Shipping ya. Nah, di situ juga dalam pengiriman itu ada markup tuh 13-15% yang keuntungannya itu dinikmati lagi oleh Kerry. Jadi nanti sampai harga dari kilang ke Patra Niaga, nah itu juga karena yang tadi kita cerita ya, harusnya yang kita bayar 92 tapi yang datang 90, nah harga itu juga jadi kerugian negara. Nah, dan harga yang harus dibayarkan Pertamina dari pengadaan ini juga lebih tinggi. Nah, disitulah terjadi persekongkolan ya, karena sudah diatur utak-atik oleh orang Pertamina berapa di route ini dengan Kerry dan beberapa jejaringnya gitu. Kayak gitulah kira-kira konstruksinya. Nah, Wan, gue ke lu nih Wan. Tadi sudah disebut nama Riza Khalid, ya kan? Ini bukan nama baru ya. Betul. Di jajaran pengusaha oil and gas, gitu kan. Pun Tempo gitu sudah lama juga menelusuri atau kemudian menulis sepak terjang Riza Khalid dalam bisnis oil and gas gitu kan. Nah, mungkin lu nih sebagai mantan wartawan investigasi nih, ya kan, bisa cerita juga apa yang dimiliki oleh investigasi Tempo terkait dengan rekam jejak Riza Khalid di bisnis oil and gas. Ya, kalau berbicara rekam jejak Riza Khalid sebetulnya panjang Kang Pep ya. Bahkan bisnis dia itu dimulai sejak zaman Orde Baru, di akhir Orde Baru. Kira-kira kayak gitu. Dan dia masuk lewat keluarga Cendana ke Pertamina ini untuk berjualan minyak lah, kira-kira kayak gitu. Nah, keluarga Cendana ini tumbang, tapi dia agak tumbang. Nah, sejak itu dia semakin menggurita di Pertamina. Sampai di tahun 2000, kalau tidak salah 2007 atau 2008 itu udah mulai nih anggota DPR, beberapa anggota DPR itu udah mulai bersuara soal bagaimana mafia di Pertamina. Nah, waktu itu ada beberapa anggota DPR yang sudah menyebutkan inisial MR. Jadi sempat gaduh lah waktu itu, rame kan di DPR. Bahkan, nah ini yang cerita ini orang PAN nih. Bahkan orang PAN ini sempat ditelepon oleh Hatta Rajasa. Nah, ini ada hubungan menarik juga nih antara Hatta Rajasa dengan Riza Khalid. Karena gua dapat info dari banyak narasumber, termasuk juga dari internal PAN, memang mereka ini dekat. Bahkan di tahun 2014 MR ini atau Riza Khalid ini turut menyokong Hatta Rajasa untuk berpasangan dengan Prabowo melawan Jokowi. Balik lagi ke yang tahun 2008, jadi gaduh tuh di DPR dan MR ini kebakaran jenggot lah, marah lah sampai minta bantuan Hatta Rajasa untuk memadamkan itu. Tapi kan nggak padam-padam, kayak gitu. Sampai kemudian rame ada kasus minyak Jatapi. Jadi tahun 2008 itu kalau tidak salah Pertamina ini mengimpor 600.000 barel minyak Jatapi dari Sudan, minyaknya ini dari Sudan, kemudian diolah di Trengganu di Malaysia. Diolah di situ, yang lagi-lagi menyeret nama Riza Khalid di situ. Nah, ternyata minyak ini nggak pas lah gitu, nggak kompatibel, sehingga ada potensi kerugian negara di situ. Nah, kita investigasi di situ tuh, Kang, Tempo dengan judulnya minyak Jatapi dengan banyak tapi ya, Jatapi dengan banyak tapi. Jadi memang Riza Khalid ini sudah lama bisnis minyak dan jaringan politiknya juga yang terbentuk juga lama. Karena dia berbisnis mulai dari keluarga Cendana, maka dia dekat dengan orang-orang Golkar, kira-kira kayak gitu. Termasuk salah satunya adalah Setia Novanto. Gitu. Karena itulah kemudian belum lama ya cukup lama sih, mungkin sekitar ya kurang lebih 10 tahunan kali ya. Ada kasus Papa minta saham gitu. Benar. Nah, di situ kan lu udah nemuin siapa nih untuk kemudian
mengulas lagi atau menelusuri kembali rekam jejak Riza Khalid nih. Ya, memang Riza Khalid ini kan terseret dalam kasus Papa minta saham dengan Setia Novanto dan menurut sejumlah narasumber termasuk juga orang Golkar, Setia Novanto ini teman dekat gitu loh sama Riza Khalid. Ya, perjalanannya panjang lah kira-kira kayak gitu. Nah, gue ketemu Sudirman Said, jadi dia bercerita soal bagaimana awal mula kasus Papa minta saham ini. Jadi sebetulnya ketika Sudirman Said menjabat Menteri SDM waktu itu ada 5 agenda yang menjadi fokus utama. 2 diantaranya itu adalah soal kasus ya intinya membereskan Pertamina. Salah satunya audit Petral. Nah lagi-lagi Petral kan akan menyangkut Riza Khalid. Nah yang kedua adalah Freeport. Jadi ketika 2 pekan setelah dia dilantik, kemudian datanglah Jim Mofet yang notabene itu adalah presidirnya Freeport. Iya, kepada si Jim, Sudirman Said bilang, apapun yang kamu lakukan, bertemu siapa, pembicaraannya apa, tolong laporkan ke saya, karena bagaimanapun Menteri SDM itu akan bertanggung jawab terhadap perpanjangan diperpanjang atau tidaknya kontrak Freeport. Memang kontrak Freeport itu habis 2021, tapi sudah mulai negosiasi sejak 2015 ya. Jadi konteksnya itu perpanjangan Freeport. Nah gak lama kan Jim Mofet ini diganti sama Ma'ruf Samsudin. Jadi sama juga pesan Sudirman Said itu kepada Ma'ruf, ya tolonglah kalau misalnya ketemu orang siapapun itu terkait dengan perpanjangan kontrak Freeport, laporin ke saya apapun isi pembicaraannya. Gak lama si Ma'ruf ini ketemu sama siapa Sudirman Said dan lapor bahwa dia sudah ketemu Setia Novanto dan Riza Khalid. Sebetulnya udah 3 kali ketemu, tapi di pertemuan ketiga ini di Hotel Intercon kalau tidak salah ya, di Pondok Indah, itu secara eksplisit, secara gamblang Setia Novanto dan Riza Khalid tentunya itu meminta saham 11% dengan mencatut nama Jokowi dan Yusuf Kala waktu itu ya. Terus ditanyalah sama Sudirman Said, ditanyalah Ma'ruf oleh Sudirman Said, apakah Bapak punya rekamannya? Ada. Saya juga kebetulan udah bikin transkripnya. Oh kalau gitu simpen dulu. Nah kemudian Sudirman Said dapat barangnya. Nah karena ini mencatut nama Jokowi, tentu dia melaporkan ke presiden. Ya nggak lama dia laporlah ke presiden. Wan, ini kan cerita yang rekam jejak cukup lama ya. Nah, tapi apakah ada kaitan antara peristiwa hari ini dan apa yang terjadi peristiwa politik baru-baru ini gitu, terutama terkait dengan pemilu 2024 ya. Itu apakah ada kaitan antara kasus ini dengan peristiwa politik itu? Jadi Riza ini dalam Pilpres 2024 ini tidak bisa masuk ke Prabowo karena ada residu di Pilpres 2014. Jadi gua ketemu banyak narasumber bilang bahwa di Pilpres 2014 Riza ini ikut menyokong pasangan Hatta dan Prabowo. Cuma sokongannya itu gak sesuai janji gitu loh Kang. Jadi ini yang membuat Prabowo ini membekas lah sehingga di 2024 ini Riza gak masuk, kira-kira gitu. Apakah kemudian peristiwa politik itu juga berkelindan dengan peristiwa bisnis yang terjadi akhir-akhir ini gitu? Iya. Sebetulnya bukan akhir-akhir ini, tapi ada lumayan ada sejarahnya. Ada sejarahnya lah kira-kira. Kalau nggak salah masih di zaman Jokowi, kira-kira di awal-awal pemerintah Jokowi. Jadi ada kerabatnya Prabowo itu membawa perusahaan Rusia untuk membangun sebuah kilang lah di Jawa gitu. Nah dia sudah banyaklah bernegosiasi, lalu kemudian survei dan lain-lain segala macam. Intinya investor dari Rusia yang dibawa oleh kerabatnya keluarga Prabowo ini ya setujulah kira-kira menanamkan investasi di Indonesia. Tapi di-tackle oleh Riza Khalid. Nah ini yang membekas juga nih, sehingga akhirnya ya sekarang lah apa yang terjadi ya, Riza kemudian terseret-seret dalam kasus ini kan, kira-kira kayak gitu. Nah, menarik juga nih, ada lanskap politik, ada lanskap kompetisi bisnis juga di sini. Nah,
gue pengen juga kembali ke Pep nih, Pep, lo juga udah ketemu tentu dengan sumber-sumber yang kredibel ya untuk mengkonstruksikan ulang bagaimana kasus ini gitu dan peran-perannya dan modus operandi yang berjalan dalam kasus ini. Nah, lu udah ketemu siapa dan menjelaskan atau mengkonfirmasi cerita-cerita kita mengenai modusnya, terus kemudian dugaan pergantian pemain dan seterusnya. Menyambung tadi kata Erwan, Kang. Jadi ada kerabat lah ya, kerabat dari presiden sekarang gitu. Nah, itu juga yang kemudian muncul di baru kemarin ya, rapat tertutup Komisi Hukum, Komisi 3 dengan Jampitsus gitu. Di rapat itulah dicecar gitu. Kenapa nih 9 yang ditetapkan tersangka dan anggota juga mencecar itu. Ini cerita dari salah satu yang hadir ya di rapat, Beni K. Harman ya, Demokrat, dia menanyakan itu. Jangan sampai ini jadi ajang ganti pemain aja nih gitu. Jadi kayak seperti kasus Timah yang kemarin gitu, yang hanya menjerat level bawah lah gitu. Nah, itu dicecar itu ke Jampitsus, Febri Adriansyah gitu. Nah, gue udah hubungin Febri gitu kan, dan beliau ternyata sudah menitip pesan lah ke Simon Aloysius di Rut Pertamina nih gitu. Tolong, memang kasus ini diusut, tapi isu itu ternyata juga tidak dibantah lah oleh beliau. Soal ganti pemain ini. Ganti pemain ini. Makanya pesan itu tegas gitu. Dibilang apa pesannya ke Dirut Pertamina ini? Pesannya menarik nih. Jangan sampai Pertamina itu keluar dari mulut harimau masuk mulut buaya gitu. Nah, dari yang jahat, dari yang buruk masuk lagi ke kondisi yang buruk gitu, ganti pemain itu. Makanya Jampitsus di situ pesan ke Simon gitu. Bentuklah tim baru untuk memperbaiki tata kelola di Pertamina nih, memperbaiki buruk-buruk ini gitu. Artinya sebenarnya di Rut Pertamina ini sudah bertemu dengan Kejaksaan Agung ya untuk membicarakan masalah ini. Apakah di situ ada mungkin kesepakatan atau rencana tindak lanjut ya, follow up dari pengusutan kasus ini itu apa gitu? Info yang kita dengar memang jaksa akan terus sih. Ada atensi yang kuat lah dari atas gitu kan, dari pemerintah gitu untuk menyikat. Makanya di pertanyaan publik juga kan cukup berani nih jaksa sekarang menyikat anaknya Riza Khalid yang selama ini cenderung lolos-lolos saja gitu. Jadi pesannya akan digas terus nih kasus gitu. Ya Pep, ini kan pertanyaan publik semuanya ya. Betul. Nah setelah ini kejaksaan akan membidik siapa ya? Setelahnya apalah kira-kira? Emang ini masih bawah ya. Kemarin memang ada pertanyaan di publik lah ya, kok yang baru di Rut Patra Niaga yang Riva yang kena ya, padahal yang sebelumnya di periode yang sama kok belum disentuh gitu ya. Kemungkinan ya akan dari jaksa mengejar ke sana. Dan kita tunggu ya, nggak tahu. Kita kemarin sempat sumber dengar info ya kalau Riza akan diperiksa ya. Tapi kan rumahnya sudah digeledah kan? Rumah sudah digeledah. Cuma kalau memang datang kan seru ya. Oke. Wan, ini ada konstruksi hukum dan tadi lu udah jelasin lanskap politik juga, tetapi eksistensi pengusaha oil and gas seperti Riza Khalid ini kan sangat mungkin ya didukung oleh jejaring politiknya gitu kan. Nah, penelusuran lu seberapa luas dan dalam jangkauan dan jejaring politik Riza Khalid itu dalam politik kita? Iya, menurut beberapa narasumber jejaring politik dia lumayan luas ya, dan hampir ke semua partai, kecuali partai-partai gurem kira-kira kayak gitu. Nah yang paling menarik tadi kan gue udah bahas sempat kedekatan dengan Hatta Rajasa. Jadi sekarang Hatta Rajasa kan di PAN ya, menjadi di PAN lah kira-kira gitu. Nah pas waktu 2014 jadi ada sebuah rapat di rumahnya Hatta Rajasa di Fatmawati. Ini yang cerita adalah orang yang ketemu rapat itu. Jadi gue ingin menggambarkan bagaimana hubungan Hatta dengan Riza. Jadi ketika sedang rapat ini terkait dengan Pilpres 2014, tiba-tiba Riza Khalid datang, masuk langsung ke dapur, ngambil minum, lalu kemudian ke kamar sebelah lah kira-kira kayak gitu. Nah itu
sampai segitunya gitu loh. Jadi seolah-olah rumah Hatta ini rumahnya dia gitu. Nah, selain dengan dengan Hatta Rajasa, Riza Khalid juga punya hubungan dengan orang-orang di Nasdem. Salah satunya adalah Joni Plate. Nah, menurut banyak narasumber ya, Pep, yang kita temui ya, Joni Plate itu salah satu direktur perusahaannya ya, kira-kira kayak gitu. Dan memang sudah sejak lama hubungan dengan Joni Plate ini. Di Nasdem sendiri, Riza Khalid ini pernah hadir, Kang, di acara Akademi Bela Negara. Waktu itu Riza Khalid 2018. Waktu itu Riza Khalid baru muncul lagi di publik setelah rame-rame kasus Papa Minta Saham. Kan dia sempat kabur ke Singapura karena kejaksaan mengusut kasus Papa Minta Saham. Yang waktu itu jaksa agungnya adalah Nasdem, orang Nasdem ya. Iya, Prasetyo ya. Prasetyo kira-kira gitu. Kemudian kasusnya kan akhirnya menguap begitu saja. Karena ada putusan MK soal rekaman yang tidak bisa menjadi alat bukti. Hanya boleh rekaman yang dikeluarkan oleh APH ya, Kejaksaan Agung. Kira-kira kayak gitu. Tapi setelah redup nih kasusnya itu yang soal Papa Minta Saham, dia tiba-tiba muncul di Akademi Bela Negara. Dia mendengarkan kuliah Jokowi itu di Akademi Bela Negara itu. Nah, menurut banyak narasumber ya dia turut juga membantulah Akademi Bela Negara ini. Oke lah, Pep, Kang ya. Ini kan tim hukum ini lagi menggali terus ya, sampai Kamis ini kita syuting. Nah, nanti untuk laporan lengkapnya akan ada di majalah Tempo. Nah, teman-teman silakan nanti beli majalah Tempo. Tapi sebelum itu, ini sikap Tempo sendiri bagaimana, Kang? Nah, menarik nih, Pep, Wan. Jadi ini kita merecall juga ya, Wan, Pep, soal bagaimana penanganan atau cara penanganan lembaga penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung, dalam beberapa perkara korupsi terakhir ini. Kita tahu bahwa perkara Pertamina bukan yang pertama yang kemudian menjadi heboh, gitu kan. Sebelumnya ada kasus Timah. Betul. Ya kan. Lalu sebelumnya ada kasus Tom Lembong. Ya kan. Ada banyak kasus-kasus lain yang sebelumnya ditangani oleh Kejaksaan Agung, kemudian menjadi viral, heboh, dan menjadi perbincangan publik. Nah, kita sikap Tempo adalah menyorot bagaimana bahayanya ketika hukum dipakai sebagai alat untuk populisme, gitu kan. Oke lah, ketika dalam hal timah gitu kan, heboh 300 triliun dan sebagainya, ya tidak banyak orang yang kemudian bukan mengkonsumsi tapi memakai atau memanfaatkan komoditas timah ini, paling ya sektor-sektor industri tertentu. Tapi ini bensin, ya kan? Ini bahan bakar yang kita tiap hari nih beli kan, kita tiap hari nih memakainya dan seterusnya. Nah, ketika populisme hukum dipakai untuk menangani perkara yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak, itu sungguh berbahaya. Nah, ini kan Pep, ini kan kita mau mudik nih ya, sudah masuk bulan puasa, lalu 20-30 hari lagi akan kemudian mudik. Nah, isu BBM ini kan satu hal yang paling krusial untuk menyokong keberhasilan atau kesuksesan mudik gitu kan. Kalau kemudian kasus ini dipermainkan tanpa ada pengusutan yang jelas, siapa yang kemudian bersalah dan sebagainya hanya untuk mencari popularitas, ya ini sungguh berbahaya gitu. Di masyarakat pasti akan ada kepanikan dan seterusnya, dan jangan sampailah ini terjadi. Itu aja. Dan satu lagi, Kang, standing Tempo itu adalah ya bongkar sampai tuntas lah. Sampai tuntas lah kira-kira itu, setuntas-tuntasnya kira-kira. Jangan sampai yang paling berbahaya adalah tetap itu tata kelolanya gak dibenahi, malah ganti pemain. Nah, ini yang berbahaya. Nah, itu. Setuju, Wan. Oke lah. Gitu ya, Kang. Udah banyak nih kita bocorin. Saksikan terus Bocor Alus Politik di YouTube Tempo.co dan Spotify Bocor Alus Politik. Bye bye.